Baik, terima kasih untuk lagu pujian yang sangat indah, yang sangat luar biasa pagi hari ini, yang sudah kita naikkan meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat luar biasa dahsyat. Amin. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di akhir pekan ini, puji Tuhan, kita diberikan kesehatan yang baik, kita diberikan semangat yang baru ya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa untuk firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, benar, sungguh benar ya Bapa. Syair pujian yang sudah kami naikkan, meninggikan nama-Mu. Kutinggikan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan melebihi segalanya. Apapun nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami, nama yang indah, nama yang mulia dan yang berkuasa selama-lamanya. Segala hormat dan pujian bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur pagi hari ini atas penyertaan Tuhan yang terus membangunkan kami dan memberikan kami kapasitas untuk senantiasa diberikan kerinduan yang terus berlanjut untuk mengikuti seluruh kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu lah yang mengajar dan mendidik dan mengoreksi hidup kami ya Tuhan, supaya kami menjadi lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, kami sambut firman-Mu ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, puji Tuhan, amin. Amin. Ya, terima kasih. Salam selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, terima kasih. Puji Tuhan. Hari demi hari, setiap minggu, setiap bulan kita terus terpelihara oleh kebaikan Tuhan. Meski ada tantangan, persoalan, masalah dalam kehidupan kita, kita tahu ada Roh Kudus yang memimpin, membimbing, memberikan kita kekuatan yang baru. Puji Tuhan. Segala rencana-rencana yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita ke depan, kita percayakan semuanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Marilah kita kembali akan melihat lagi kebaikan Tuhan. Kita lihat lagi kehendak-Nya dengan membuka Alkitab kita dari Galatia pasalnya yang kelima. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, saya ingin menyampaikan bahwa di bagian ayat yang berikut ini, Galatia pasal 5, mulai dari ayatnya yang ke-19 nanti ke depan Bapak Ibu Saudara, ya kita akan menghadapi ketegangan-ketegangan dalam penjelasan kebenaran firman Tuhan, karena di sini kita membicarakan bagaimana pekerjaan daging begitu luar biasa mempengaruhi kehidupan seluruh umat manusia, dan kita orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan harus memahami bagaimana kita terlepas, terhindar dari pekerjaan daging. Karena itu adalah kehidupan yang tidak menjadi bagian dari hidup kita. Ya, saudara-saudara, itu bukan, kita tidak menjadi pengambil bagian dengan apa yang disebut dengan perbuatan daging telah nyata. Ya, puji Tuhan. Ya, baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudaraku kita akan baca sekali lagi di
Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-18 dan 19. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu Saudara tetap bisa hadir setiap pagi. Nanti di minggu depan kita akan banyak memikirkan, mendengarkan ya bagaimana sebenarnya pekerjaan daging itu sangat merusak kehidupan manusia, sehingga ya orang-orang percaya kita harus terus waspada dan tidak boleh lengah sedikit pun, karena begitu licik ya pekerjaan daging itu menyusup. Jadi dia adalah penyusup, Bapak Ibu Saudara, pekerjaan daging itu adalah penyusup dan sangat licik dan sering sekali tidak disadari oleh manusia. Ya, katakan khususnya untuk orang-orang percaya kita, orang-orang kudusnya Tuhan ya. Kalau orang yang belum diselamatkan, memang hidupnya ada di sana. Ya, mereka dikuasai oleh keinginan daging seluruhnya, sebab mereka tidak punya pilihan. Ya, orang yang belum termeterai dengan Roh Kudus, tidak ada pilihan dia bisa menghindar dari seluruh ya keinginan daging yang merusak. Dia tidak bisa memilih ikut pimpinan Roh Kudus, karena orang-orang yang belum didiami oleh Roh Kudus dikatakan bukanlah anak-anak Allah. Ya, hanya anak-anak Allah, orang-orang percaya yang sungguh, merekalah yang mempunyai kapasitas untuk bisa melihat bagaimana Tuhan mengubah hidupnya secara sadar dengan terang firman Tuhan. Hanya orang-orang percaya yang tahu dan bisa melihat bagaimana kasih Tuhan yang sesungguhnya, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu saudaraku, saya katakan tadi, berbicara tentang perbuatan daging ini, ya berbicara tentang ketegangan-ketegangan yang nyata di dalam kehidupan di dunia ini, dan inilah yang kita awasi atau yang kita waspadai, karena inilah yang perbuatan daging inilah yang menghambat kemajuan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau bisa dibilang inilah penyakit yang mematikan kerinduan daripada orang-orang percaya itu untuk mengenal lebih lanjut ya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang dahsyat, yang luar biasa, yang menjadi kehidupan kita ya Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan melihat saudara-saudaraku ya bagaimana rincian daripada perbuatan daging itu, saudaraku, dikatakan itu sangat nyata, sehingga ya kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, sesuatu yang nyata bagi kita dapat kita hindarkan dan kita jauhkan, dan bagaimana kita supaya terhindar dari jerat-jerat daripada perbuatan daging ini, Bapak Ibu Saudara. Sangat bersyukur sekali saudaraku ya, karena ada bimbingan, ada didikan dari Tuhan kepada kita, ada koreksi dari Tuhan memperbaiki kehidupan kita setiap hari melalui kebenaran firman-Nya yang memperbesar ya kapasitas kita ya Bapak Ibu Saudara, ya yang memperluas akan kemampuan kita ya untuk mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi saudara, di ayat 18 ini ya dikatakan, Galatia pasal 5, akan tetapi
jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Maaf. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini panjang ceritanya, ya. Jadi panjang ceritanya karena rincian daripada perbuatan daging ini, saudara-saudara, perlu kita dalami, ya. Perlu kita dalami, saudara-saudaraku, perlu kita pikirkan bagaimana caranya beroperasi perbuatan daging ini dalam kehidupan manusia yang sangat merugikan, bahkan menghancurkan, sehingga saudara dan saya di dalam peperangan rohani ini, ya, dalam peperangan rohani kita akan terus mempergunakan senjata kebenaran, yaitu pedang roh. Amin. Pedang roh yang memisahkan, ya, kita dari perbuatan daging, tapi kita akan terus bertumbuh di dalam perbuatan yang menuruti kehendak daripada Roh Kudus. Ini menarik Bapak Ibu Saudaraku, ya, sebuah, ya, petualangan hidup, ya, kalau bisa dikatakan begitu, di mana kita akan, ya, menjalani, akan mengalami berbagai macam pertarungan, ya, pertarungan di dalam kehidupan rohani ini, Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu yang sangat menarik, dahsyat, luar biasa kita jalani, sebab kita bukan sedang mengikuti kehendak manusia, Bapak Ibu Saudara, ya, mengikuti kemauan manusia saja, Bapak Ibu Saudara, itu terkadang bisa dianggap sesuatu yang sangat luar biasa, ya, mengikuti karya pemikiran daripada para ahli, ya, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berilmu tinggi, saudaraku, ya, pemimpin-pemimpin besar, ya, kadang-kadang itu juga dianggap sesuatu yang sangat luar biasa, diidentikan, ya, dengan sesuatu pengalaman yang melebihi rata-rata dari pengalaman manusia biasa, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanapun semuanya itu, ya, bukanlah yang terbaik, ya. Jadi saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, oleh kasih karunia-Nya, untuk masuk kepada suatu dimensi kehidupan yang tidak dikerjakan oleh pikiran manusia, tapi oleh pikiran Kristus. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita lihat Paulus katakan betapa panjangnya, betapa luasnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara dan saya, ya, memasuki suatu lingkup atmosfer kehidupan yang tidak bisa diukur dengan kapasitas manusia, tapi ini adalah kapasitas daripada Allah itu sendiri. Amin. Mengenali pribadi yang tidak terbatas. Kalau manusia terbatas, Bapak Ibu Saudara, ya, dan betapapun tinggi ilmu yang dimiliki seseorang, tetap aja bisa fail, ya, tetap saja bisa jatuh, dan di sana terdapat macam-macam kekeliruan dan macam-macam kekurangan, dan itu tidak bisa, ya, membuat kita bertahan,
untuk hidup selamanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena orang-orang yang berilmu pun, berilmu tinggi, yang sudah mempunyai pengetahuan di atas daripada rata-rata manusia, tetap aja Bapak Ibu Saudara, kalau mereka meninggalkan dunia ini, mereka ilmunya tidak bisa menyuplai kehidupan, membangkitkan dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, tetap aja dalam keadaan mati. Ya, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, dia mati, dikuburkan, tapi tidak bisa mati terus, Bapak Ibu Saudara. Dia harus bangkit pada hari yang ketiga dan membawa suatu dimensi kehidupan yang tidak terbatas dan bahkan naik ke surga, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada manusia yang bisa melakukan itu, ya, tetapi hanya Allah sendiri yang bisa melakukan itu, dan itu dinyatakan, dideklar, dan itu ditunjukkan melalui pengalaman Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Dan bersama Yesus Kristuslah kita mempunyai pengalaman kehidupan yang dahsyat luar biasa itu, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya katakan tadi, ya, beberapa hari, beberapa minggu ke depan ini, saudara, kita akan membicarakan tentang perbuatan daging yang saya katakan tadi ini adalah merupakan ketegangan-ketegangan yang sangat nyata di dalam kehidupan di dunia ini, sehingga saudara dan saya bisa mengidentifikasi, ya, saudara dan saya, kita semua orang percaya, kita bisa mencirikan sebenarnya di saat ini kita sudah sampai di mana dalam perjalanan kehidupan kita mengiring Tuhan ini. Amin. Dan apa yang selanjutnya, ya, step berikutnya, langkah berikutnya, ya, kita akan maju ke arah mana, dan ya, bagaimana kita menghindarkan diri kita dari jerat-jerat dunia, Bapak Ibu Saudara, yang disebut perbuatan daging yang sangat nyata, sehingga saudara-saudara dan saya, ya, diperbesar kapasitasnya oleh Tuhan untuk bisa melayani Dia. Amin. Melayani Tuhan. Karena itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tidak mungkin ada seseorang, ya, orang percaya bisa mempunyai kapasitas melayani Tuhan secara konsisten, benar, ya, sesuai selaras dengan kehendak Tuhan, tanpa dia dipimpin oleh Roh Kudus, tanpa, ya, orang percaya itu memberikan dirinya diperbaharui oleh pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini bukan soal tampil, melayani, dan dia mendapatkan aplaus dari manusia, Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya, ini bukan soal bagaimana seseorang itu dianggap besar atau kecil pelayanannya dan sebagainya, tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini bukan ukuran dari pandangan, patokan yang dibuat oleh manusia berdasarkan penglihatannya atau pandangannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi ini adalah merupakan suatu, ya, kehidupan yang dievaluasi oleh Tuhan sendiri berdasarkan kebenaran firman-Nya. Dan untuk itu hanya, ya, Tuhan yang bisa kita percaya untuk meyakinkan kita, Bapak Ibu Saudara, apakah pelayanan kita itu berkenan kepadanya atau tidak. Dan itu bisa kita telusuri dari setiap firman kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita, yang sangat luar biasa, melampaui, ya, beyond daripada kapasitas kita sebagai orang yang terus belajar dari orang lain, ya, dari guru-guru kita atau dari lingkungan kita, dari mana saja,
Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi firman Tuhan yang mengajar kita jauh lebih daripada semua itu untuk memperluas pandangan hidup kita, wawasan kita, agar kita masuk ke dalam dimensi yang tidak terbatas untuk memahami pimpinan daripada Roh Kudus di dalam pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi rincian secara detail Paulus sebutkan di Galatia pasal 5 ayat 19, 20, 21 ini. Saudara-saudara, satu persatu nanti akan kita bahas, ya, akan kita kupas itu Bapak Ibu Saudara, ya, mulai hari ini sampai nanti beberapa hari di minggu depan. Ya, pastikan Bapak Ibu Saudaraku tetap bisa mengikuti bersama-sama supaya kita bisa melihat gambaran daripada, ya, hal-hal yang dikatakan sebagai penyusup, ya, intruder, ya, penyusup di dalam kehidupan manusia, ya, yang bisa merusak dan menghancurkan pelayanan daripada orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, kalau tidak waspada, kalau tidak aware, ya, kalau tidak benar-benar menyadari bahwa perbuatan daging itu sangat licik Bapak Ibu Saudara, ya, dan kita harus tegas untuk hal ini karena dikatakan, ya, karena keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Tidak ada kompromi Bapak Ibu Saudara, tidak ada di situ kepura-puraan, tidak ada di situ pencampur adukan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada di situ integrasi, ya, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Di situ adalah pemisahan, pengudusan yang tegas oleh Roh Kudus bertentangan dengan kehendak daripada daging itu sendiri. Dan saudara-saudara dan saya tentunya mempunyai posisi di mana kita adalah pengambil keputusan Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi karena Tuhan tidak memaksa siapapun, tapi Tuhan mengajar setiap orang percaya supaya dengan kedewasaan itu, ya, orang-orang percaya itu sendirilah yang mengambil keputusan dengan sengaja, dengan ketaatan yang sesungguhnya mengikuti kehendak daripada Roh Kudus. Karena kita bukan diciptakan sebagai, ya, robot Bapak Ibu Saudara. Kita, ya, bukan orang-orang yang tidak diberi kebebasan untuk berpikir, dan kita sendiri Bapak Ibu Saudara yang melatih pikiran kita untuk senantiasa condong kepada pimpinan daripada Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah pentingnya orang percaya, para pelayan-pelayan Tuhan, semuanya harus bertumbuh di dalam menghidupi, ya, mengisi kehidupan kita dengan kapasitas daripada, ya, kebenaran yang ditimbulkan oleh pengalaman Kristus dengan kematian, penguburan, dan kuasa kebangkitannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tentunya selanjutnya nanti, ya, setelah saya katakan tadi, kita membicarakan tentang ketegangan-ketegangan daripada perbuatan-perbuatan daging ini. Selanjutnya kita tahu Rasul Paulus menjelaskan hal yang menjadi fokus kita, ya, berikutnya adalah di ayat 22, 23, yaitu tentang buah roh. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, ya, sangat bersyukur kita semua diberikan kesempatan untuk belajar bersama tentang kehendak Allah yang sangat luar biasa ini. Nah, saya pagi ini ingin mengajak kita kembali, saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa memahami perjalanan kehidupan kita ini, saudara-saudaraku, bahwa kita dikatakan harus mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus. Seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ya, ke arah mana kita condongkan perhatian kita? Apa kepada penglihatan-penglihatan dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang sering itu adalah merupakan tipuan, yaitu hayalan,
ya ilusi, itu adalah hasil daripada imajinasi, fantasi daripada manusia, Bapak Ibu Saudaraku? Tentu saja tidak. Ya, apakah kita harus mempercayakan pengertian kita kepada mimpi-mimpi dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara? Sama sekali tidak. Saudara, kita mempunyai sesuatu pengetahuan yang real. Amin. Kita mempunyai suatu pengetahuan, ya, knowledge, ya, pengertian, Bapak Ibu Saudaraku, yang real, yang dinyatakan oleh firman Allah, yang terhubung dengan Yesus Kristus Tuhan kita, yang saat ini dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, yang saat ini Tuhan Yesus yang menyatakan tentang berkat-berkat surgawi, ya Bapak Ibu Saudara, yang menjadi tujuan daripada kehidupan kita. Paulus katakan, karena kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita memikirkan tentang Tuhan Yesus, sebab Dia tidak hadir secara fisik di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, tetapi Dia hadir di dalam kehidupan kita, di dalam roh dan kebenaran. Dan kita mengerti semuanya itu, saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan yang terus membangkitkan semangat kita, ditambah-tambahkan terus pengertian kita tentang kehidupan kita itu sendiri, di mana Yesus Kristus adalah satu-satunya kehidupan kita yang kekal. Nah, saudara, karena itu mari kita lihat di Roma pasalnya yang ke-6, ya, Roma pasal 6. Disinilah, saudara-saudaraku, ya, kunci daripada kemenangan kita, ya, atas perbuatan daging itu digambarkan di sini. Kita disampaikan banyak berkat Tuhan yang bisa kita ambil dari Roma pasal 6 ini, saudara-saudaraku. Bagaimana kita menang atas perbuatan-perbuatan daging, karena kapasitas kita diperluas, ya, oleh Roh Kudus untuk bisa mempunyai kepekaan untuk memutuskan, ya, setiap hal sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus, ya, saudara. Kita mempunyai dasar yang kuat untuk mengalami segala berkat Tuhan, mengalami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya saudara-saudara dan saya bisa tetap konsisten melayani Tuhan dengan kapasitas yang Tuhan karuniakan kepada kita, ya, semua anggota-anggota tubuhnya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di Roma pasal 6, ya. Jadi tentu saja posisi kita sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus mulai pasal 3, pasal 4, dan pasal 5, bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dibenarkan, ya, telah dibenarkan secara cuma-cuma, ya, oleh darah Kristus, dan kita mempunyai posisi sebagai orang-orang yang telah ditempatkan kedudukannya bersama-sama dengan Kristus, yang telah menang atas maut, menang atas dosa, dan yang saat ini sedang dipermuliakan, ya, di tempat yang maha tinggi. Maka sekarang, saudara-saudara, sementara kita di dunia ini sebagai duta Kristus dikatakan, ya, kita sebagai wakil-wakil, ya, daripada Tuhan Yesus untuk menyatakan kebenarannya di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Maka kita harus mempunyai satu perlengkapan, ya, kita harus memiliki pengetahuan yang benar sebagai utusan-utusan Kristus. Kita tidak boleh salah, tidak boleh keliru untuk menyatakan yang kita wakili, ya, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita harus mempunyai, ya, hubungan pergaulan yang akrab dengan Dia, supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita memandang diri kita dan menghadapi segala macam, ya, kehidupan yang kita jalani dengan tantangan-tantangan yang ada di dalamnya.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pengenalan kita tentang diri kita di dalam Kristus seperti ini dikatakan ya oleh Rasul Paulus rinciannya. Ya, di ayatnya yang pertama kita lihat dulu. Ya, judul perikopnya di situ dikatakan, saudaraku, mati dan bangkit dengan Kristus. Mati dan bangkit bersama Kristus. Ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata ya mulai dari zaman Rasul Paulus, saudaraku, ketika Rasul Paulus hidup melayani 2000 tahun yang lalu ya di dunia ini, ya tantangan terhadap orang-orang yang suka mengejek itu sudah ada, Bapak Ibu Saudara, sudah tampil, yang mengatakan, mereka mengatakan bahwa oh ya, kalau begitu, kalau kita sekarang sudah memiliki kepastian, jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal dan kita sudah pasti masuk surga, ya, karena semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau begitu, marilah kita berpesta hidup di dalam dosa. Ya, saudara, bebaslah kita berbohong, bebaslah kita berzina, bebaslah kita melakukan percabulan, ya, bebaslah kita menghina orang lain, bebaslah kita menghakimi, dan bebaslah kita berpesta pora. Ya, saudara-saudaraku, karena mereka bilang, sebab Paulus mengajarkan bahwa semua dosa kita sudah diampuni Tuhan dan kita sudah menerima kasih karunia-Nya. Karena itu, marilah kita bebas untuk hidup dalam dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus katakan itu adalah pemikiran yang bodoh. Ya, itu adalah pemikiran yang bukan bersumber daripada Roh Kudus, tapi itu benar-benar adalah datang dari keinginan daging, pemikiran yang terkutuk, ya, yang menghina kasih karunia Allah. Tidak demikian. Rasul Paulus bilang, itu nggak masuk akal, ya, itu nggak logis, ya, saudaraku. Jadi Paulus katakan, ya, justru di ayat 2 dikatakan, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup, masih dapat hidup di dalamnya? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah mau supaya kehidupan kita ini kehidupan yang masuk akal, kehidupan yang logis. Tapi logisnya kemana, Bapak Ibu Saudara? Ya, cocoknya kemana? Kepada dunia ini, penilaian dunia, Bapak Ibu Saudara, arah kehidupan kita, ya, supaya cocok, persetujuan dan pengakuan dunia terhadap kehidupan kita, prestasi-prestasi kita, Bapak Ibu Saudara, supaya cocok. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya, kehidupan kita bukan bersumber daripada dunia ini, dan bukan dunia ini yang mengevaluasi pada akhirnya, ya, apakah kehidupan kita itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ya, bukan dunia ini yang menyediakan bagi kita kehidupan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan dunia yang mengevaluasi hidup kita, dan kita bukan bergantung kepada dunia ini. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, ya, disinilah dikatakan kalau kita sudah mati bagi dosa, mati artinya terpisah. Tidak ada hubungan lagi. Bagaimana kita bisa menghubungkan lagi pikiran kita ke dalam dosa? Bagaimana lagi kita mencocokkan identitas kita terhadap dosa? Karena data, dokumen daripada kehidupan kita tidak bisa diakses di sana. Ya, kehidupan yang menyakitkanlah, yang mengecewakanlah, ya, yang ada yang berhubungan dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, pertentanganlah yang ada di situ. Ya, kepahitanlah yang ada di situ, iri hati, kebencian, dendam, pembunuhan, dan segala kesombongan, itulah yang ada di sana. Jadi bagaimana kita bisa menghubungkan diri kita lagi, mengidentifikasikan diri kita kepada dosa, kata Rasul Paulus, ya, karena sekarang kita sudah ditetapkan oleh Tuhan
Hidup kita adalah kehidupan yang dibimbing untuk mengikuti daripada pimpinan Roh Kudus. Jadi ke arah mana hidup kita akan kita bawa, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana supaya sesuai, supaya cocok, supaya selaras, supaya berkenan di hadapan Tuhan? Maka dikatakan di ayat 3, Paulus menyampaikan argumennya dengan sangat luar biasa. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Amin. Ini real apa ini hanya sebuah kiasan Bapak Ibu Saudara? Apa ini sebuah metafora saja Bapak Ibu Saudara? Tidak Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kehidupan yang real. Dan ini tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang natural. Ini adalah sesuatu yang supernatural. Pengalaman yang supernatural. Bukan pengalaman secara alamiah Bapak Ibu Saudaraku yang dimaksud di sini. Dibaptis ke dalam kematiannya. Ini bukan perlambangan. Bapak Ibu Saudara, ini bukan kiasan, saudara-saudara. Ini adalah kehidupan yang real di dalam Yesus Kristus, bahwa kita telah dibaptis di dalam kematiannya. Kita sudah diidentifikasi dengan kematiannya. Sebab dikatakan di ayatnya yang ke-10 dikatakan, sebab kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa setelah Kristus mati atas dosa, dosa telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan, segala kejahatan telah dikalahkan oleh Yesus Kristus, dan dibuktikan bahwa kuasa maut, kuasa dosa tidak bisa menahan dia. Seperti manusia yang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Manusia yang lainnya, mereka mati, ya mereka dikuburkan, ya dan sampai saat ini mereka masih ada di sana. Masih ada di dalam kuburan, Bapak Ibu Saudara. Nenek moyang kita masih ada di sana, masih ada di dalam kuburan. Mereka tidak mempunyai kapasitas untuk membangkitkan dirinya, mengalahkan kuasa maut. Tapi Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, hanya dialah satu-satunya. Ya, hanya dialah pribadi ya di dalam sejarah kehidupan umat manusia dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dia yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai power, Bapak Ibu Saudara, yang sangat luar biasa, mampu mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Dan hanya 3 hari dia bisa ada di dalam kubur itu. Dan dia harus bangkit. Sebab apa? Karena dia mempunyai kekuatan yang besar mengalahkan kuasa maut. Tidak sama dia dengan semua manusia di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dia mengatasi, dia mempunyai kapasitas yang besar mengalahkan kuasa dosa. Bapak Ibu Saudara, kuasa maut tidak bisa menahan dia di dalam kubur. Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita renungkan. Dan kuasa itulah yang Allah ingin, Bapak Ibu Saudara, teraplikasikan, termanifestasikan, diterapkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan itu tidak mungkin secara tiba-tiba ya bisa dipahami dan bisa dialami oleh orang percaya hanya sekedar numpang-numpang lewat ya Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak bisa, Saudara. Ini adalah merupakan suatu kedalaman dan ini adalah merupakan prospek ya kehidupan yang secara konsisten, Bapak Ibu Saudara, secara konsekuen harus dijalani. Karena apa, saudaraku? Karena ada keinginan daging yang akan merusak, yang akan mengalihkan perhatian daripada orang percaya itu, sehingga orang-orang percaya itu tidak lagi bergairah untuk melayani dan mencari alasan untuk tidak mengambil bagian di dalam pelayanan itu, dan akhirnya hidup di dalam keinginan dosa, keinginan daging. Dan semuanya itu akhirnya, Bapak Ibu Saudara, tentu kita tahu itu membawa kepada kekecewaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekarang kehidupan kita, kalau demikian kita harus memandang, melihat ya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang telah diidentifikasi. Identitas kita itu, Bapak Ibu Saudaraku, tentang segala macam
ya yang Allah ingin kehendaki kita perbuat, saudaraku, itu semua ada di dalam kapasitas kita yang terhubung dengan kehidupan Kristus yang sudah bangkit. Maka dikatakan, saudara, kita lihat tadi di ayatnya yang keempat, dengan demikian apa? Dengan fakta, dengan keadaan yang real, bahwa kita telah dibaptis, telah dimasukkan, telah disatukan dengan pengalaman kematian Kristus. Karena itu kita alami melalui iman kita ketika kita percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengambil kita, Bapak Ibu Saudaraku, dari manusia lama kita, ya, dari keadaan kita yang terhubung dengan Adam yang berdosa, ya, sekarang kita dihubungkan dengan kehidupan yang kudus di dalam Kristus, kehidupan yang mutlak, Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang absolut benar. Amin. Jadi, saudaraku, dokumen daripada kehidupan kita ada di sana, linknya ada di sana. Jadi kita harus mengakses itu, bukan mengakses kehidupan daging. Karena kehidupan daging itu adalah kehidupan yang sia-sia. Nah, jadi bagaimana saudara-saudara mendapatkan informasi yang luas mengenai hal ini? Bagaimana kita mengakses informasi terhadap data-data kehidupan kita di dalam Kristus yang sudah bangkit itu, di dalam pengertian akan kuasa kematian dan kebangkitannya dan kenaikannya. Disitulah saudara-saudara dan saya diperbesar kapasitasnya untuk mengikuti dengan kerelaan hati akan setiap pimpinan daripada Roh Kudus. Amin. Jadi saudara-saudaraku, ya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dikatakan di ayatnya yang keempat tadi, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini ada suatu pertukaran yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, di switch kehidupan kita dari arah kepada kehidupan yang berdosa, mengikuti Adam yang berdosa, nenek moyang kita di dalam daging. Sekarang kita di switch, Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan kita diarahkan kepada kehidupan Kristus yang kudus dengan segala kuasa kebangkitannya mengalahkan dosa. Dan sekarang, saudaraku, kita diidentifikasi, kita dicocokkan, pemikiran-pemikiran kita diarahkan kepada setiap kebenaran yang membangkitkan kapasitas kita untuk bisa melihat siapa diri kita di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, ya, keinginan untuk melakukan dosa itu bukan diri kita. Bapak Ibu Saudara, keinginan untuk melakukan percabulan itu bukan diri saudara dan saya di dalam Kristus. Ya, keinginan untuk iri hati dan dengki dan dendam itu bukan saudara, bukan gambar saudara itu dan saya di dalam Kristus. Itu gambar keinginan daging, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu bukan kapasitas kita untuk memperoleh kekuatan melayani Tuhan, tidak. Itu bukan bagian kita, itu bukan arah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itulah ya kita terus dibangkitkan minat kita, ya. Keinginan kita untuk bermalas-malasan, Bapak Ibu Saudara, itu bukan identitas saudara dan saya di dalam Kristus. Keinginan saudara untuk mencari alasan dalih, ya, untuk supaya tidak belajar kebenaran firman Tuhan, itu bukan berasal dari Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah keinginan daging, ya. Dan itulah yang harus dirontokkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Keinginan daging itu dijauhkan daripada kita, ya, tapi digantikan dengan suatu kerelaan hati yang dibimbing terus oleh kebenaran firman Tuhan untuk melihat diri kita, pengharapan kita, kebahagiaan kita, ya, damai sejahtera kita, sukacita kita di dalam Kristus Yesus oleh Roh Kudus memampukan kita untuk memandang semua itu, saudaraku, sehingga kita menjadi luas pemahaman kita tentang kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara dan saya terus bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Kemenangan itu adalah milik kita
untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita cukupkan dulu di pagi hari ini. Sedemikian Bapak Ibu Saudaraku, kita akan lanjutkan di hari Senin yang akan datang. Ya, mari saling mendoakan, Tuhan berikan kesehatan yang baik buat kita semuanya. Saudaraku, semangat terus untuk diperlengkapi oleh firman Allah, sebab Allah menghendaki supaya kita semua dipakai untuk melayani seluas-luasnya, menyatakan kasih-Nya yang sempurna kepada semua orang, ya, sebagai berkat yang terbesar bagi manusia. Saudaraku, terima kasih semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini Engkau memberikan kami kekuatan yang besar untuk melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kapasitas yang besar. Engkau menyediakan bagi kami segala sumber berkat pengetahuan untuk bisa melihat diri kami, siapa kami di dalam Kristus, dan bagaimana kuasa kebangkitan-Mu itulah yang menjadi kerinduan kami yang terbesar, menjadi nyata di dalam setiap ya langkah, keputusan, dan pilihan-pilihan yang kami buat. Semuanya didasarkan pada prinsip yang kuat, yang kokoh, yang berdiri di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami sebagai kepala, dan kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu. Terima kasih Bapa, terberkatilah semua saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman yang luar biasa di pagi hari ini. Untuk kemuliaan nama-Mu, kami rindu supaya kami terus dipakai di dalam melayani Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, salam kudus semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Shalom. Tuhan memberkati. Amin.